Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfonso Kumarbun dengan nomor induk mahasiswa 180574201087. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pidana di masa pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester hukum pidana yang diampu oleh dosen penghapus saya yang bernama Bu Heni Widiana SHMH. Sebelum kita ke penjelasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk mengefisienkan waktu, kita ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Pidana berasal dari kata strife, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari threats. Dapat diartikan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum, maka mereka akan dikenakan sanksi hukuman, denda, penjara, dan sebagainya yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana di masa COVID-19 yang sekarang ini. Perlu kita ketahui, sudah beberapa bulan yang lalu telah terjadi wabah penyebaran COVID-19, yang dimana penyebaran wabah COVID-19 ini sangat cepat sekali penularannya. Bahkan dari Wuhan sampai negara tetangga, bahkan hingga sampai ke negara Indonesia, negara kita tercinta sekarang ini. Penyebaran wabah pandemi COVID-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 atau pemutusan rantai COVID-19. Pemerintah mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, berkuliah di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak lanjutan COVID-19. Dampak lanjutan COVID-19 hingga ke persoalan ekonomi, seperti jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global penyebaran virus corona ini membuat lesu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terpukulnya pekerja non formal yang potensial banyak orang jatuh miskin. Ini salah satu faktor mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 mengatur asimilasi dan hak integrasi diberikan kepada narapidana kasus pidana umum, bukan pidana khusus. Adapun pihak Bapas atau Balai Pemasyarakatan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan. Semua narapidana itu telah dibebaskan. Maka dari itu, kejahatan di masa pandemik ini semakin bertambah. Berikut kejahatan jalanan di masa PSBB. Sebagaimana diketahui, wabah pandemi COVID-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Selama Maret-Mei 2020, terjadi beberapa kasus kejahatan jalanan
berupa pencurian dengan kekerasan yang lazim disebut begal. Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi tersebut kembali berulang melakukan tindak pidana lagi. Keduanya menjadi faktor meningkatnya angka kejahatan yang membuat aparat kepolisian harus kerja ekstra lantaran harus menertibkan pelanggaran PSBB dan kejahatan jalanan tersebut. Contoh-contoh kejahatan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada pencurian. Mengapa mereka bisa melakukan pencurian? Dikarenakan mereka tidak memiliki pekerjaan, maka mereka terpaksa melakukan itu dengan mencuri di minimarket, supermarket untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Begitu juga dengan pembegalan. Dan yang ketiga, perjudian. Mengapa ada orang yang melakukan perjudian? Karena mereka sangat bosan di rumah, maka mereka melakukan itu. Dan yang keempat, narkotika. Begitu juga alasan narkotika ini dengan perjudian ini, karena sangat bosan di rumah maka mereka melakukan itu. Dan yang kelima, penipuan secara online dengan menawarkan pinjaman uang dengan bunga yang rendah, dan penipuan secara offline dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan dengan hindari kerumunan. Mari bersama-sama kita hadapi wabah COVID-19 tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. And see you next time.